Halo rekan-rekan mahasiswa, semoga kalian tetap semangat dalam menyimak materi hari ini ya. Sekarang, kita sudah memasuki modul 2 dari buku audio MKDU 4110 Bahasa Indonesia semester 1. Pada kegiatan belajar 2 bagian 1 ini, kita akan bersama-sama mempelajari keterampilan berbahasa Indonesia. Jangan lupa, siapkan catatan dan air putih di samping kalian ya. Selamat belajar! Rekan-rekan mahasiswa yang baik, keterampilan berasal dari kata terampil yang bermakna cakap atau mampu dan cekatan. Kata terampil mendapat imbuhan ke, an menjadi keterampilan, yang bermakna kecakapan atau kemampuan dan kecekatan. Sehingga makna keterampilan berbahasa adalah kemampuan dan kecekatan menggunakan bahasa yang dapat meliputi mendengarkan atau menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Lalu, kapan seseorang dapat dikatakan terampil bahasa? Rekan-rekan, telah kita ketahui bahwa fungsi bahasa adalah sebagai alat komunikasi, baik lisan maupun tulis. Dengan demikian, terampil berbahasa Indonesia artinya terampil menggunakan bahasa Indonesia dalam komunikasi, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan berbahasa lisan meliputi menyimak dan berbicara, sedangkan keterampilan berbahasa tulis meliputi membaca dan menulis. Dilihat dari sifatnya, keterampilan menyimak dan membaca bersifat reseptif, yaitu menerima atau memahami pesan yang disampaikan oleh pembicara atau penulis. Sedangkan berbicara dan menulis bersifat produktif, artinya menghasilkan pembicaraan atau tulisan. Rekan-rekan, jika kita lihat keterampilan berbahasa lisan dilakukan secara tatap muka atau secara langsung dengan dan tanpa media penghubung atau telepon. Sedangkan keterampilan berbahasa tulis dilakukan tanpa tatap muka antara pembaca dan penulis. Rekan-rekan mahasiswa yang baik, apa dan bagaimana 4 keterampilan berbahasa tersebut? Mari kita simak uraian berikut ini. Rekan-rekan, pembahasan sekarang mengenai keterampilan reseptif, dan nomor 1, kita akan membahas terkait menyimak. Menyimak atau dalam kurikulum sekolah digunakan istilah mendengarkan adalah kegiatan berbahasa dengan tujuan memahami pesan yang disampaikan pembicara. Dapat disimpulkan bahwa menyimak berbeda dengan mendengar. Setiap orang yang memiliki alat pendengaran yang sehat pasti dapat mendengar segala macam bunyi dan suara dengan baik. Artinya, alat dengar berfungsi membantu setiap makhluk, manusia dan hewan mendengar bunyi-bunyi yang keluar dari berbagai sumber dan arah. Jika ada bunyi benda meledak, tidak hanya manusia yang dapat mendengar. Hewan yang ada di sekitar benda yang meledak tersebut pun dapat mendengar bunyi ledakan itu. Suara kicau burung di hutan tidak hanya dapat didengar oleh manusia, hewan lain pun dapat mendengar kicauan burung tersebut. Jika demikian, sama halnya dengan mendengar bahasa. Jika seseorang hanya mendengar ujaran orang lain, artinya dia hanya mendengar bunyi-bunyi ujar tersebut tanpa tahu maksud atau makna yang terkandung di dalamnya. Kemudian, apa bedanya dengan menyimak atau mendengarkan? Rekan-rekan, menyimak atau mendengarkan memang menggunakan alat yang sama, yaitu alat dengar. Namun seperti yang telah disebutkan, bahwa menyimak memiliki tujuan, sedangkan mendengar tidak. Tarigan tahun 1980 mencontohkan ungkapan tentang menyimak. Tuhu ngebegina, tapi labo idengkehkena. Yang artinya, memang didengarnya, tetapi tidak disimaknya. Para orang tua pun sering menasehati putra-putrinya sebagai berikut. Kalau orang tua sedang berbicara, jangan hanya sekedar didengar, masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Artinya, jika orang tua memberi nasihat, diperhatikan dan diterapkan. Penjelasan ini menunjukkan bahwa ada perbedaan yang mendasar antara mendengar dan mendengarkan atau menyimak. Seperti apa penjelasan lebih lengkapnya? Mari kita simak. Dalam bahasa Inggris, padanan mendengar adalah to hear, sedangkan menyimak adalah to listen atau hearing dan listening. Di dalam menyimak, orang tidak hanya mengaktifkan pendengarannya, tetapi juga harus berkonsentrasi serta menggunakan sikap-sikap positif, baik terhadap pembicara maupun bahan pembicaraan. Sikap positif terhadap bahan simakan atau pembicaraan
akan membantu penyimak berkonsentrasi dalam memahami simakan. Jika sebelum menyimak seseorang sudah tidak menyenangi topik pembicaraan, ia tidak akan melakukan kegiatan menyimak dengan sungguh-sungguh. Yang terjadi adalah ia hanya mendengar saja atau menjadi penyimak pasif. Hal yang sama akan terjadi jika penyimak tidak menyukai pembicaranya. Apapun yang disampaikan pembicara akan dinilai tidak baik oleh penyimak, sehingga kegiatan menyimak pun menjadi tidak efektif. Menyimak bersifat interaktif dan non-interaktif. Menyimak interaktif adalah menyimak dengan melakukan tanya jawab dengan pembicara atau dengan penyimak yang lain. Artinya, kegiatan menyimak interaktif dapat dilakukan secara dua arah dan multi arah. Kegiatan menyimak interaktif sering kita saksikan atau kita lakukan. Contohnya, ketika kita menyimak atau mendengarkan penjelasan guru di kelas, ceramah agama di majelis-majelis taklim, dalam kegiatan diskusi atau musyawarah. Menyimak interaktif jarak jauh terjadi ketika pelaku bahasa melakukan kegiatan bertelepon. Menyimak non-interaktif adalah kegiatan menyimak yang tidak disertai dengan tanya jawab atau interaktif antara pembicara dan penyimak. Kegiatan ini kita lakukan ketika mendengarkan siaran radio atau televisi, seperti siaran berita, promosi atau iklan, lawak, dan sebagainya. Pada kegiatan tatap muka juga sering kita melakukan menyimak non-interaktif, seperti mendengarkan pidato, ceramah yang tidak disertai dengan tanya jawab, atau mendengarkan nasihat. Anda dapat mencari contoh lain tentang kegiatan menyimak interaktif dan non-interaktif. Dapatkah kalian memberikan contoh lain berkaitan dengan kegiatan menyimak interaktif dan non-interaktif? Rekan-rekan, kita akan masuk pada pembahasan keterampilan reseptif nomor 2, yaitu membaca. Selamat menyimak. Rekan-rekan mahasiswa, sebagaimana menyimak, membaca adalah kegiatan berbahasa dalam rangka memahami pesan. Jika pada menyimak, pesan yang berusaha dipahami disampaikan secara lisan, maka pesan yang dipahami oleh pembaca adalah pesan yang disampaikan melalui tulisan. Artinya, keterampilan membaca tergolong ke dalam keterampilan berbahasa tulis. Banyak keterampilan membaca yang dapat dimiliki oleh setiap orang. Namun, pada mata kuliah ini, keterampilan yang akan kalian pelajari dan kalian latih adalah keterampilan yang sesuai dengan yang Anda butuhkan, yaitu keterampilan membaca pemahaman. Bloom di tahun 2001 menerjemahkan pemahaman sebagai suatu proses dalam rangka mengetahui isi sebuah komunikasi atau gagasan yang dikomunikasikan, baik dalam bentuk lisan maupun tulis. Di dalam pemahaman terdapat unsur tujuan, sikap, dan respon yang dapat mewakili sesuatu pengertian dari pesan yang disampaikan. Smith dalam Solkhan tahun 1987 membagi pemahaman dalam membaca menjadi 4 kategori, yaitu 1. Pemahaman literal, 2. Interpretatif, 3. Kritis, dan 4. Kreatif. Jadi, membaca adalah kemampuan menangkap pesan yang disampaikan melalui tulisan. Apakah sampai di sini teman-teman sudah paham dengan keterampilan reseptif? Semoga sudah jauh lebih paham ya. Pada audio berikutnya, kita akan membahas tentang keterampilan produktif. Apa sajakah itu? Sampai bertemu pada audio berikutnya rekan-rekan. Produksi Universitas Terbuka tahun 2021.